Indah, unik, dan bersejarah. Tiga kata yang tak pernah lepas dari Wonosobo. Hingga tahun 2021 ini masih banyak sekali tempat-tempat dan juga hal-hal bersejarah di Wonosobo. Yang salah satunya adalah Stasiun Wonosobo, tempat di mana kereta api bermuara pada zamannya. Ingin mengetahui kisah-kisah lebih lanjut tentang dunia perkereta-apian dan Stasiun Wonosobo pada eranya? Ikuti Nana dalam Telusur Web TV, menelusuri dan mengetahui. Kereta api, alat transportasi modern yang pernah menjadi primadona, namun kini hanya sekedar kisah lama yang diceritakan kembali dari waktu ke waktu di Kabupaten Wonosobo. Ya, saya di Wonosobo awal di stasiun ini tahun 1907, tepatnya bulan Oktober 1977. Saya dari Magelang. Ini saya sebagai seorang guru, ya, di guru PGA Negeri Wonosobo dulu, pertama kali menetap di sini di stasiun sini. Karena kereta api waktu itu berjalan, pas saya datang sini sehari hanya 2 kali, pagi dan siang. Dari sini, dari Wonosobo sini ke Purwokerto itu 2 kali sehari, pagi subuh itu berangkat ke Purwokerto, nanti pulang dari Purwokerto sampai sini sekitar jam 1. Kemudian pergi ke sana lagi, nanti pulang sudah maghrib itu. Hanya itu. Penumpangnya, gerbongnya paling ada 2 untuk orang, tapi dengan bawa barang. Jadi di samping gerbong orang juga ada gerbong barang setiap harinya. Kenangan saya, kereta api datang langsir itu anak-anak yang suka itu ikut langsir sana kemari anak-anak itu. Jadi masih banyak sekali anak-anak yang suka ikut namanya langsir, geser-geser kereta api dari satu ke tempat yang lain itu. Seneng anak-anak seneng itu ikut kereta api langsir itu seneng anak-anak. Mereka ikut naik apa ikut langsir? Ikut naik ya. Kereta sana, ikut sana, sini, ikut sini. Kisah masa jayanya stasiun dan jalur kereta api Wonosobo juga diceritakan secara langsung oleh Harston Besari, satu-satunya petugas kereta api Wonosobo yang masih tersisa dan hidup bersama keluarganya di rumah dinas stasiun Wonosobo sampai saat ini. Harston Besari, pria berdarah campuran Indonesia dan Belanda yang lahir di Selokromo, Selmerto, Wonosobo ini, telah mendedikasikan diri sebagai petugas perkereta-apian Indonesia sejak tahun 1964. Kalau Bapak bekerja sebagai petugas saya di sini, ya bagian keuangan kantor, lalu lintas. Lalu lintas? Iya, keuangan lalu lintas. Keuangan dan LL Menhub saya. Lalu lintas Menteri Perhubungan. Jadi pimpinan saya itu Menteri Perhubungan. Kalau bertugas di sini sejak tahun berapa, Pak? Tahun sekitar 65 saja saya masih di sini. 64 saya masih di Agen Selmerto. 65 saya lulus ujian Bartuk di Purbolinggo. 1 tahun PKI meletus saya wakil di sini, terus menetap pindah sini. Ada sering-sering saya dinaskan di Cilacap. Cilacap kembali ke sini. Berdasarkan penuturan Harston, stasiun dan jalur kereta api Purwokerto Wonosobo telah dibangun sejak tahun 1917, kemudian digunakan mulai tahun 1942
dan berhenti beroperasi pada 1978. Berawal dari menggunakan kereta uap yang berbahan bakar arang seringkul atau batu bara, pada 1977 tenaga kereta uap tersebut diubah menjadi kereta diesel. Perusahaan yang menaunginya juga sempat beberapa kali berganti nama. Jawatan Kereta Api Perjanka, perusahaan jawatan kereta api, terus PNKA, terus Perumka, terus PTKI. Tak hanya perusahaan yang menaunginya, armada kereta api Wonosobo Purwokerto ini juga memiliki nama yang cukup klasik, yakni SDS atau Serayu Sontram Maskapai. Diberi nama tersebut lantaran perjalanannya yang berada di sepanjang aliran Sungai Serayu. Cukup banyak diminati warga. Pada era jayanya, kereta SDS yang mengangkut orang dan barang ini selalu beroperasi minimal 2 kali sehari dengan tarif yang cukup terjangkau, yakni Rp90 pada kurs mata uang Indonesia saat itu. Dari sini berangkat jam 4 ya, itu Purwokerto. Lantas jam sekitar kurang lebih jam 7 itu ke sini. Nanti berangkat lagi jam 2 ke Purwokerto. Lantas sore hari datang dari Purwokerto sini sampai jam 7 malam. Harston membagikan pula cerita tak terlupakannya selama 16 tahun bekerja di stasiun kereta api Wonosobo. Kalau saya itu sebelum berdomisili di Dinas Wonon, saya itu melaju dari Selokromo ke sini ya, jadi berangkat jam 2 malam ke sini jalan kaki. Lantas nanti pulang jam 2. Saya itu kalau berjalan melaju itu dari Selokromo Wonosobo itu sering mendaki orang nakal apa ya, bawa pedang tuh celeret-celeret gini di aspalan. Lantas tahu lagi ada orang tiduran di tengah jalan itu di kuburan Binangun, udah pernah. Di sini hampir dibegal, disingkir. Dalam penelusuran kali ini, Web TV berkesempatan pula untuk mengunjungi bangunan-bangunan sisa peninggalan stasiun kereta api Wonosobo yang masih berdiri kokoh hingga saat ini, ditemani langsung oleh pensiunan petugas PT KAI, Harston Besari. Dimulai dari depo lokomotif, gudang barang umum. Kalau ini apa Pak ini? Ini gudang. Gudang barangnya waktu PTK, waktu keretanya masih jalan ya Pak? Iya, tapi ini khusus udah berapa tahun namanya itu yang nyewa itu penyewanya dari gudang garam. Kalau dulu waktu kereta api masih jalan berarti ini gudang penyimpanan barang? Iya itu pakai nyimpan barangnya Nyimpan umum. Barang umum. Kantor stasiun. Ini kantor stasiunnya? Iya, ini pintu masuk. Oke. Sana gudang. Ini pintu masuk stasiun, ada gudang. Sinyal. Ini namanya sinyal. Iya. Untuk memasukkan KA masuk. Masih berfungsi nggak Pak ini? Ini sudah berfungsi, soalnya ini sudah dibantah, sudah tidak dipakai. Jadi kalau dulu ada kereta datang, terus mau berubah arah, Ya, dari sana itu sini dibalik ditarik. sinyalnya gini. Pur 1 apa atau 2 itu sini dari Ini sini. yang ditarik Iya. ya. Jadi ditarik di sini lalu akan berubah jalur. Kalau mau beli karcis itu di sini, yang petugasnya di situ, yang jual karcis itu di sini. Luar biasa, ini masih terjaga jendela dan pintunya masih tetap ini ya Pak ya? Iya.
lapangan bongkar muat barang besar dan panjang. Muat barang yang panjang itu dari sini sampai sana itu buat tempat bongkaran barang. Tapi ini disewa oleh pemerintah daerah untuk terminal. Oh, ini dulu sudah ada bangunan seperti ini, Pak? Belum, ini area lapangan. Kosong. Kosong dari sini. Jadi ini itu dulu kosong. lapangan atau Iya, area lapangan. Iya, kosong? ini terasahan batu semua gede-gede. Oh, begitu. Suketan, rumput. Khusus untuk barang. Terus kalau gedung-gedung ini, bangunan-bangunan ini ada sejak stasiunnya tutup? Ya, ini belum berapa lama. Gudang barang pertanian dan perkebunan. Ya, ini gudang barang. Ya, dari sini sampai sana itu. Oke. Ini kalau kereta datang atau gimana, Pak? Ya, kalau ada muatan mau bongkar delay apa jagung itu dimasukkan ke sini. Kalau yang mau dititipkan di sini. Tapi kalau kehendak pengirim atau penerima mau dibawa ya juga dibawa gitu. Dari bongkar dari pohon, dari gerobak, terus dipindah ke mobil gitu. Serta rumah dinas petugas kereta api. Pegawai yang bersangkutan ini dulunya punya masinis, stoker masinis di sini. Ada banyak ya, Pak, ya rumah dinas di sini? Ya kurang lebih 12 apa ya. Dan sekarang masih ditempati orang-orang yang menempati nyewa, itu ya? sebagian banyak itu sekarang keluarganya, anak atau cucu. Dari petugas yang Anak dulu. dari petugas. Selain itu, masih ada pula aset properti kantor logistik dan tempat pesanggerahan atau Wisma PT KAI. Begitu banyak cerita yang ditinggalkan oleh adanya kereta api di Wonosobo. Namun, mungkinkah cerita yang sekedar kenangan tersebut akan kembali dapat kita rasakan saat ini dengan adanya wacana diaktifkannya kembali jalur kereta api Purwokerto Wonosobo? Akankah kereta SDS kembali beroperasi? Ingin tahu jawabannya? Saksikan program Telusur episode berikutnya. Kemudian stasiun keduanya di Wonosobo tetap di Selok Romo itu peluangnya begitu. Stasiun Wonosobo, kereta api kembali beroperasi. Subscribe dan nyalakan tanda loncengnya agar Anda tidak melewatkan penayangan terkini dari Web TV. Sampai jumpa.